Sadia. Ah, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Lakal hamdu la ilaha illa antal hannanul mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum. Lakal hamdu la ilaha illa antal ahadul fardus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. لا إله إلا أنت الحي القيوم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد, ketika kita ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya Allah. Jangan sekedar Alhamdulillah. Di saat kita ucapkan Alhamdulillah, ambil salah satu atau lebih dari satu kenikmatan yang detik itu kita sedang merasakan. Alhamdulillah. Nah, jadi pemain, ketika kita menghirup udara, rasakan langsung, ya Allah, ini segala puji milik Allah. Itu namanya mengasah rasa. Ya, daripada tidak mengambil satu atau dua atau lebih, hanya Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sehingga dia betul-betul merasakan kecintaan Allah. Kita Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillah saya bisa melihat sekarang. Yang membuka indera penglihatan saya adalah Allah. Alhamdulillah saya sedang mendengar sekarang. Yang bisa membuka pendengaran saya adalah Allah. Maka ketika kita ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kau kasih nikmat mendengar, melihat, bisa berbicara, bisa bernafas. Maka itu ada zikiran-zikiran supaya kita menjadi pemain. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya Allah, Alhamdulillah kami sampai pagi ini. Saat itu dia merasakan ketika pagi hari. Kalau sore hari, amsayna wa amsal mulku lillah. Ya Allah, kami Alhamdulillah sampai petang ini. Ya Allah, dirasakan masih hidup ketika petang hari. Subhanallah. Begitu juga pagi hari, ya Allah, Alhamdulillah masih hidup. Sampai pagi ini aku masih hidup. Masya Allah. Dirasakan langsung. Allahu Akbar. Di sini yang harus kita pahami bahwa rasa itu bukan setelahnya, tapi di saat. Betul, ketika kita sebelum memegang makanan dan sebelum masukkan makanan, sebelum masukkan minuman, kita menyebut nama Allah. Betul, setelah makan kita pun menyebut nama Allah, Alhamdulillah. Tapi lebih dahsyat, di saat kita makan, di saat kita minum, saat masuk makanan, kita mengucapkan, Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Itu kenikmatan yang langsung kita kaitkan dengan Allah. Itu namanya menjadi pemain. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang baru gabung, ini pemain apa ini? Pemain adalah yang saya inginkan adalah ketika kita merasakan langsung apapun nikmat, langsung dikaitkan dengan Allah. Itu satu sisi. Baik, salam dan salam salat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, tadi kita sudah menyebutkan, Ya Allah, Alhamdulillah, saya bisa bernafas. Ya Allah, Alhamdulillah, saya bisa melihat. Ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, saya bisa mendengar. Ya Allah, Alhamdulillah, saya di rumah yang mana saya bisa berteduh di dalam rumah ini. Engkau berikan nikmat rumah ini. Nah, ini hanya transit, walaupun Anda punya sertifikat tanah. Karena akan Anda tinggalkan. Walaupun punya sertifikat tanah, pasti akan Anda tinggalkan. Subhanallah. Ya, apalagi? Ya Allah, Alhamdulillah depan saya ada makanan. Nanti kita sentuh makanan. Nama Allah Bismillah. Kita sentuh angin, air. Bismillah. Subhanallah. Itu dari satu sisi. Sisi selanjutnya, dibalik. Dari sisi selanjutnya, yang putih, yang gelap. Apa itu?
Bayangkan, Alhamdulillah aku dapat nikmat nafas masih hidup. Bayangkan tidak bernafas lagi. Subhanallah. Itu namanya analogi kata terbalik. Ini sudah saya jelaskan. Alhamdulillah saya bisa melihat ya Allah. Bayangkan tidak dapat penglihatan lagi. Ada orang sombong si X, sombongnya luar biasa. Sudah sombong, kaya, pelit. Ini dulu waktu saya masih bawa jemaah. Allah Akbar. Allah memberikan ujian. Dihilangkan penglihatannya karena kecelakaan. Pecah tuh. Ini sebagai contoh. Artinya apa? Bayangkan walaupun realitanya kita bisa melihat. Yang kedua, ketika kita sudah merasakan bisa mendengar, Alhamdulillah aku bisa mendengar. Bayangkan kita tidak bisa mendengar. Subhanallah. Bapak Ibu bisa berjalan, berdiri, lari. Bayangkan kita tidak bisa seperti itu. Tadi malam saya di akupuntur supaya sarafnya lebih enak jalannya. Subhanallah. Ini sebuah nikmat. Bayangkan kita punya rumah, bayangkan seperti Gaza. Rumahnya hancur, rata dengan tanah. Allah Akbar. Di sana ada 4 musim. Ya, ketika musim dingin, kasihan sekali. Sekarang musim panas. Alhamdulillah kita punya makanan. Sisi yang lain, bayangkan Anda lapar tidak punya makanan. Alhamdulillah kita bisa punya air. Mau mandi, mau berwudu, bayangkan tidak ada air. Subhanallah. Disinilah baru kita merasakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang bersyukur. Maka bersyukur itu butuh ilmu. Tidak serta-merta hanyalah Alhamdulillah. Bayangkan, kita setelah makan minum semua selesai, baru kita ucapkan Alhamdulillah. Ya betul, tidak salah, betul, sangat bagus. Tapi belum menjadi pemain. Tapi bayangkan ketika kita makanan masuk dalam mulut kita, kita rasakan lidah kita rasanya ada manis, ada asin, dan seterusnya. Masuklah ke dalam tenggorokan kita, detik itu kita ucapkan ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, itu lebih dahsyat. Itulah pemain. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Hamadun. Hamadun itulah orang yang cepat sekali masuk ke surga. Siapa itu? Yang selalu memuji Allah Subhanahu. Nah, ini yang Hamadun itu adalah orang yang mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan kebahagiaan di akhirat, salah satu yang istimewa adalah dia sangat cepat memasuki surga. Karena menunggu masuk surga di padang mahsyar bukan 1 tahun, 2 tahun, bukan 100 tahun, tapi 1000 tahun. Kita hidup berapa tahun? Ada di sini yang hidup 100 tahun? Belum ada. Di sini ada yang hidup sekarang, para jemaah ada yang 90 tahun? Mungkin belum ada. Bayangkan 100 tahun aja belum ada, bagaimana menunggu memasuki surga, kalaupun kita menjadi orang soleh, itu 1000 tahun. Allahu Akbar. Ini sangat lama, amat lama sekali, sangat lama. Bukankah dari Nabi Adam wafat anaknya terus sampai sekarang, itu masih di dalam alam barzah. Yang di alam barzah ini, kakek nenek kita, orang tua kita yang sudah di dalam kubur, menunggu hari kiamat. Bagi mereka yang soleh, ingin sekali hari kiamat itu cepat. Dia berdoa cepatkan kiamat. Kalau sudah mati semua, dia akan memasuki alam mahsyar. Dia ingin cepat sekali masuk ke surga. Di antara keinginan yang kecepatan ini adalah karena dia juga ingin ketemu dengan anak soleh. Anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh. Bertemu dengan keluarga adalah kenikmatan yang luar biasa. Subhanallah. Dengan berbicara waktu, maka kita ingat bahwa kita ingin cepat mendapatkan sesuatu yang dahsyat, yaitu kenikmatan dari Allah surga. Tapi kita juga harus punya ilmu bagaimana untuk mendapatkan kenikmatan yang dahsyat. Ternyata adalah hamadun, yaitu orang-orang yang selalu bertahmid alhamdulillah.
Di dunia dia mendapatkan kenikmatan surga. Surga dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah berikan aku kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan di dunia. Ini artinya adalah surga. Wa fil akhirati hasanah, hasan itu baik. Dan di akhirat yang baik berarti surga. Maka ada dua surga, surga dunia dan surga akhirat. Surga dunia namanya an-nafsul maut, mainah jiwa yang tenang. Maka ketika orang itu selalu berzikir pada Allah, dia mendapatkan nikmat, dia ucapkan Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Subhanallah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alladzi bi ni'matihi, yang mana dengan nikmat Allah tatimmus salihat, menjadi sempurna amalan-amalan saleh. Jadi nikmat apapun sebetulnya adalah agar kita berbuat amal saleh. Saleh itu secara bahasa adalah sesuai. Sesuai dengan siapa? Sesuai dengan yang mencipta dan memiliki dan mengatur langit dan bumi serta seisinya, yaitu Allah. Maka ketika orang itu, ya Allah, subhanallah, ini semua milik Engkau ya Allah. Maka tumbuhlah memang itu kewajiban kita untuk menjalankan semua keinginan Allah. Allah bukan keinginan diri kita. Termasuk lembaran hidup kita. Ada yang komplain, harus selesai gini. Kenapa nggak dulu begini? Wah. Bahkan kita ngelihat pasangan hidup kita, tahu gini saya nggak nikah sama dia, nggak mau ngapain. Bahkan apapun. Coba dulu saya nggak begini, nggak boleh. Itu ada perkataan syaitan, membuka pintu syaitan itu hadis. Katakan qadarullah, ini sudah ditentukan oleh Allah. Syaa ma fa'al. Ini sudah dikehendaki oleh Allah. Betul di situ ada kesalahan kita. Nah, karena Allah nggak pernah zalim pada hambanya. Wa ma rabbuka bizzallamin lil abid. Man amila salihan falinafsih. Wa man asa'a fa'alaiha. Wa ma rabbuka bizzallamin lil abid. Barang siapa yang berbuat kebaikan amal saleh, maka dia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang berbuat kemaksiatan, maka dia balik buat dirinya sendiri. Sekali-sekali Tuhanmu tidak pernah zalim kepada hambanya. Tapi yang sudah terjadi, katakan qadarullah alhamdulillah ala kulli hal. Ada bahasanya dalam hadis. Ya Allah, Allah telah menentukan qadarullah. Lanjutkan alhamdulillah ala kulli hal. Kondisi apapun tetap segala puji milik Allah. Agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang hamadun. Hamadun itu orang selalu bertahmid setiap saat. Dia dapat nikmat, dia bertahmid, ya Allah, dengan nikmat Engkau kami bisa beramal saleh dengan sempurna, dengan baik. Dia dapat kesengsaraan, dia katakan ini sudah ditentukan oleh Allah, Allah yang berkehendak, maka terjadilah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah dalam kondisi apapun. Ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Inilah yang harus kita jadikan dalam diri kita. Berarti apa? Semua keputusan Allah pasti ada kebaikan buat diri kita. Ada hikmah yang dahsyat buat diri kita. Maka itu jangan berkeluh kesah, jangan putus asa. Kenapa? Karena di balik ini semua ada hikmah yang jauh lebih besar daripada kesengsaraan yang kita rasakan. Taruhlah sengsaranya angka 10. Kenikmatan di balik ini Anda akan mendapatkan 100 atau 1000. Asalkan, belum selesai, asalkan ini semua kita bersabar karena Allah. Kemarin sudah saya terangkan nilai-nilai reaktif, nilai-nilai proaktif. Nilai reaktif itu digerakkan oleh faktor eksternal. Oh, kalau dia kaya, saya dekat dengan dia. Oh, kalau dia pejabat, saya dekat dengan dia. Saya hormatin mereka. Maka orang ini sangat terikat dengan faktor eksternal. Tapi kalau di dalam dirinya sudah ada nilai, yaitu tauhid, semua milik Allah, milik Allah, milik Allah, maka saya respect kepada si fulan, si fulan, si fulan. Harus. Kenapa? Bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya, tapi ini perintah Allah, mandatori dari Allah. Allah saja memberikan nikmat kepada mereka, saya pun memberikan nikmat kepada mereka dengan menghormat. Maka nilai-nilai kita proaktif, siapapun di depan saya hormati. Karena Allah.
Begitu juga ketika kita mendapatkan musibah, sya'a mafal qadarullah, sya'a mafal. Ini sudah ketentuan Allah. Dan itu yang terbaik buat diri kita karena hikmah di balik kesengsaraan ini jauh lebih besar daripada kesengsaraan itu sendiri. Itulah settingan Allah yang maha 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 pintar, maha maha dahsyat yang tidak bisa diakalkan. Subhanallah. Maka ketika kita mendapat kalimat tetap Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika kita mendapatkan kesengsaraan tetap Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, aku bersyukur ya Allah dalam kondisi apapun. Jadi dua tahmid ini harus keluar di kepala, ini harus hafal di luar kepala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang kedua, Alhamdulillah ala kulli hal. Ini diterangkan dalam hadis. Jangan menggerutu yang sudah lalu, aduh kenapa saya begini, kenapa saya begini, tahu gini saya nggak mau nikah sama dia, tahu gini saya harus begini, dan seterusnya, tahu begini saya harus, nggak boleh ya, itu sudah membuka pintu setan. Hadisnya seperti itu. Kalimat lau adalah eh, berbahaya ini, berarti menggeriti keputusan Allah. Walaupun di dalamnya ada kesalahan kita, betul, tapi Allah tidak pernah zalim. Dan ingat, ketika kita flashback seperti itu, tidak ada manfaatnya. Fokus on the future. Lihatlah ke depan. Maka itu orang harus bertaubat, beristighfar. Ada seseorang datang kepada saya. Ya Ustadz, saya ini mau masuk surga, tapi saya sadar masuk surga itu sulit sekali, susah sekali. Harus inilah, harus itulah, baca Quran lah, sholat 5 waktu pun saya kadang-kala sholat, kadang-kala enggak, kadang-kala saya, ya begitulah. Nah sekarang kalau saya betul-betul mau masuk surga, sholat 5 waktu lah, belum lagi qobliyah badiahnya lah, belum tahajudnya lah, belum duhanya lah, belum witirannya lah, belum sedekah ABC. Berat kayaknya saya masuk surga. Saya ini maksudnya banyak Ustadz. Ini curhat seorang. Dosa saya banyak. Aduh, sampai masuk surga susah. Ya udahlah, neraka sekalian aja lah. Yang penting saya di dunia happy, di akhirat gampang lah. Astagfirullah. Tidak demikian Pak. Ini bapak-bapak. Lihat mata saya Pak. Segitu. Semudah itulah masuk surga. Masanya. Ya karena masuk surga itu bukan dengan amalan kita, bukan kehebatan kita, tapi dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu Masya Allah. Tidak ada sedasat itu. Jadi tidak ada satupun yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah subhanahu. Kadang-kala kita sok dengan amal ibadah. Bukankah di dalam Al-Quran dalam hadis kita ibadah ini dengan amal kita Ustaz? Nah, iya jazaa'am bima kanu ya'malun. Ini redaksi Quran. Mereka dimasukkan ke surga buah daripada balasan orang-orang beriman akibat buat perbuatan mereka. Betul, kalau sekarang teksnya memang betul. Sementara hadis mengatakan tidak ada satupun masuk surga kecuali dengan rahmat aku, rahmat Allah maksudnya. La yadkhulu ahadan, la yadkhulu, tidak ada satupun yang bisa masuk surga. Minkum amaluhu il jannah, tidak ada satupun amalnya yang menyebabkan dia masuk surga. Wala yujiru min amali minan nar, dan tidak mungkin satu amalan pun yang bisa membebaskan dia dari azab api neraka. Wala ana, termasuk aku pun nggak bisa illa birahmati minallah. Ini hadis surat Muslim, kecuali rahmat dari Allah. Nah, tadi Ustaz, redaksi Al-Quran, jazaa'am bima kanu ya'malun, ya kan? Ini redaksi Al-Quran, jazaa'am bima kanu ya'malun, kan dengan perbuatan kita. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itu surga yang kami berikan kepada orang-orang yang soleh karena amal soleh kalian yang kalian kerjakan. Subhanallah. Ini kontradiksi, Ustaz. Bukan kontradiksi. Bagaimana melihat sesuatu itu dengan pemahaman yang dalam. Subhanallah. Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala. Nafas kita itu siapa yang memberikan? Allah. Ya, gampang saja. Bagaimana kita mau beramal soleh kalau tidak pakai nafas? Subhanallah. Inilah yang dikatakan gerak-gerik kita semua dengan rahmat Allah. Tetapi ada orang bernafas, orang bisa melihat, orang bisa mendengar, orang bisa berjalan, orang bisa hidup, dia bergerak, dia punya harta.
dengan nikmat-nikmat ini berbuat amal soleh, tidak berbuat maksiat. Astagfirullahaladzim. Dan kita alhamdulillah karena sesungguhnya kita berbuat itu semua karena Allah digerakkan pas paru-paru kita dengan kekuatan dari Allah, digerakkan mata kita bisa melihat, ah, Allah yang menggerakkan itu semua. Digerakkan kita bisa sujud, gerakan ini semua Allah yang menggerakkan tubuh kita ada kekuatan dari Allah. Jadi itu dengan rahmat Allah apa dengan diri kita? Dengan rahmat Allah. Jangankan itu diri kita pun la haula wala quwata illa billah. Maka dari sini apa yang kita sombongkan? Kita mentang-mentang sudah soleh, merasa sudah soleh, baca Quran, sholat. Kemudian kita ngeliat orang ini nggak sholat gimana sih? Kacau banget. Dan melihat orang lain dia lebih rendah. Mabok pula, tatoan, pakai anting, laki-laki penuh tato. Jangan seperti itu, jangan ujub. Ini maksudnya kita tidak boleh sombong dengan amal soleh kita. Bisa jadi yang orang tadi maksiat itu bisa taubatan nasuha dan amal solehnya di atas kita dan kita tidak tahu jangan-jangan di surga pun dia surganya lebih tinggi dari kita kita Allah alam. Jadi tidak ada kontradiksi karena sesungguhnya semua itu adalah dengan rahmat Allah. Kita berbuat apapun dengan rahmat Allah. Jadi kata-kata yang dalam Al-Quran dengan amal kalian betul dengan amalnya. Tapi ingat, perbuatan itu sendiri adalah dari rahmat Allah. Subhanallah. Perbuatan itu sendiri. Kemudian pahalanya dilipat gandakan. Coba, manjabil hasanah, falu asram thaliha, wa manjabil sayah, falu yusa'ilah misalah. Barang siapa yang berbuat baik sekali, maka dilipat kali gandakan menjadi 10. Subhanallah. Kalau berbuat buruk, ya dapat 1. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, hari ini insya Allah saya akan berangkat umroh dengan mulia wisata. Terbang pagi ini saya harus ke airport. Bapak Ibu yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita ketemu tanggal 24 insya Allah. Nanti ada pengumumannya Mas Gozi ya, mudah-mudahan bisa buat flyernya. Nanti kita akan sebarkan. Mudah-mudahan ini manfaat buat kita semua. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ingat saya hanya mengingatkan saja bahwa tidak ada satupun berbuat kebaikan kecuali dengan kekuatan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Satupun kekuatan tidak ada kecuali semua dari Allah. Maka bertawaduklah. Maka tadi kita sudah dapat nikmat, bayangkan itu tidak ada. Analogika terbalik ini sudah saya jelaskan. Saya bisa bernafas, bayangkan kita tidak bisa bernafas. Saya bisa berdiri, bayangkan saya tidak bisa berdiri. Saya punya harta, punya rumah, bayangkan kita tidak punya apa-apa seperti di Gaza. Habis semua. Dan seterusnya sehingga kita rasa syukur lebih dahsyat lagi. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.